Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Fitratul Maulidiyah, NIM 11215. Pada video ini memuat tema tentang saatnya yang muda bicara sejarah. Pada video ini saya akan membahas tentang peradilan pada masa Rasulullah, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, peradilan pada masa Bani Umayyah, peradilan pada masa Abbasiyah, serta peradilan pada masa Turki. Yang pertama yaitu peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah dipegang sendiri oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah mempunyai banyak metode untuk membuktikan kebenaran suatu perkara. Di antaranya yaitu bayyinah, qasamah, dan kifayah. Sumber hukum yang digunakan pada masa peradilan Rasulullah SAW yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madinah. Fase Makkiyah fokus pada penanaman akidah dan tauhid, serta belum adanya perundang-undangan. Pada masa Madinah sudah adanya perundang-undangan, serta mulai disyariatkannya hukum perkawinan, perceraian, warisan, hutang piutang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah mengatur kehidupan umat Islam agar terciptanya kehidupan yang damai, adil, makmur, serta sentosa. Yang pertama, peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh berbeda dengan peradilan pada masa Rasulullah, karena beliau sibuk memerangi kaum murtad dan kaum pembangkang. Dalam memutuskan perkara, beliau mengambil hukum dari Al-Quran, As-Sunnah, sahabat, ahli hukum, pemimpin negara, serta ilmu pengetahuan. Lembaga kehakiman belum dipisahkan dengan pemerintahan, serta jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Peradilan pada masa Umar bin Khattab. Peradilan pada masa Umar bin Khattab sudah memisahkan jabatan antara kehakiman dengan jabatan pemerintahan. Beliau mengambil qadhi untuk ditempatkan di suatu daerah. Masjid merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan suatu peradilan, karena masjid merupakan tempat mulia dan suci. Pembentukan Dewan Fatwa yang anggotanya dari golongan sahabat Rasulullah, membentuk lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana, serta pada peradilan masa Umar bin Khattab dibentuknya hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran, As-Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya pada fuqaha mujahid atau ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah. Selanjutnya, peradilan pada masa Utsman bin Affan. Peradilan pada masa Utsman bin Affan dilakukan di sebelah gedung. Khalifah mengikuti langkah-langkah Umar bin Khattab dalam memilih qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Memberi surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Memberi gaji untuk hakim dan sifatnya dari Baitul Mal. Kelemahan pada masa Utsman bin Affan yaitu hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Peradilan pada masa Abi Thalib. Peradilan pada masa Abi Thalib itu mengikuti langkah dari khalifah sebelumnya. Abi Thalib selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Menetapkan hukum selama di Madinah, memberi petunjuk pengangkatan hakim, orang yang dipandang ulama bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, serta otak yang cerdas dan daya kerja sempurna. Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim untuk bimbingan dan pengarahan.
Yang ketiga yaitu peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Sekilas tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun. Sistem pemerintahan dari dinasti ini berupa monarki atau kerajaan, sehingga jabatan khalifah menjadi turun-temurun. Beberapa kemajuan dalam dinasti Bani Umayyah yaitu meluasnya daerah, kekuasaan Islam, dan beberapa kemajuan yang berbentuk fisik, seperti mencetak mata uang, membangun jalan raya, dan pendirian sekolah kedokteran. Para penggiat fikih mengatakan jika peradilan pada masa dinasti Umayyah tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun yang dimaksud peradilan tidak dipengaruhi politik adalah para penguasa, maka hal tersebut memiliki makna ganda karena pada praktiknya masih terdapat penyelesaian kasus yang mendapat campur tangan penguasa. Dua alasan mengapa lembaga peradilan kurang mencapai perhatian, yaitu diantaranya: 1. Khalifah lebih fokus pada urusan politik. Yang kedua, para khalifah yang umumnya tidak bisa dikategorikan sebagai ulama atau fuqaha. Pada masa ini, semua perkara tidak menjadi wewenang hakim. Bentuk-bentuk praktik peradilan. Yang pertama, al-qadai. Yang kedua, al-hisbah. Yang ketiga, an-nadar fi al-mazalim. Dalam menjalankan bentuk dan praktik peradilan, maka dipandu oleh orang penting lainnya, yaitu pembela, hakim, ahli fikih, sekretaris, serta saksi. Hakim-hakim yang terkenal pada masa Bani Umayyah yaitu Surai bin al-Haris al-Kindi. Yang kedua, Amir bin Surah bin Asyabi'i. Yang ketiga, Abu Wasilah Ijaz bin Muawiyah. Serta yang terakhir yaitu Salim bin Atos. Yang keempat yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Sekilas tentang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur paman Nabi. Dinasti Abbasiyah banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal di dunia. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 Masehi sampai 1250 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'un. Perkembangan dinasti ini dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu masa pengaruh Persia. Periode kedua yaitu masa pengaruh Turki. Periode ketiga masa pengaruh dinasti Buwahi. Periode keempat masa pengaruh dinasti Saljuk. Serta yang kelima, periode kelima itu terbebasnya dari dinasti-dinasti lain. Hubungan antara peradilan dan pemerintah. Pada masa Bani Abbasiyah ada kebijakan dalam bidang peradilan, yaitu dibentuknya lembaga Qadi al-Qudat, pengaturan tempat persidangan, luasnya wewenang hakim. 4. Penyebaran hakim di beberapa wilayah. Pada masa ini juga dibentuk peradilan khusus, yaitu al-mazalim dan al-hisbah. Perubahan bidang peradilan dibagi atas reformasi peradilan, yaitu sarana dan prasarana peradilan, membuat buku register, mendirikan bait al-mal, serta melegitimasi wilayah al-hakim, al-atakim. Perubahan bidang peradilan dibagi atas reformasi peradilan, yaitu 1. Sarana prasarana peradilan. Yang kedua, membuat buku register. Yang ketiga, mendirikan bait al-mal. Yang keempat, melegitimasi wilayah at-tahkim, dan lain sebagainya. Beberapa masalah dalam penyelenggaraan peradilan antara lain yaitu kekacauan peradilan, pengaruh kejumudan berpikir terhadap peradilan, serta beberapa ekses yang muncul dalam peradilan. Yang kelima yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah, yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan di Baghdad tahun 1258 Masehi. Keadaan negara Islam menjadi terpecah belah dan masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam keadaan seperti itulah muncullah Kesultanan Utsmani.
Peradilan pada masa Turki Utsmani. Bentuk-bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani sebagai berikut. Peradilan syar'i. Lembaga peradilan yang tertua, sumber hukum materinya dari fikih Islami. Peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875, yang sumber materialnya adalah undang-undang asing. Peradilan ahli atau adat. Sumber hukumnya adalah undang-undang Prancis. Peradilan milli atau peradilan agama-agama di luar Islam. Sumber hukum materialnya yang digunakan yaitu ajaran-ajaran agama di luar Islam. Peradilan konsuli atau peradilan negara-negara asing. Berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Hukum dan peradilan Islam sebelum Tanzimat. Bentuk-bentuk peradilan pada masa ini adalah mahkamah biasa atau rendah al-jusiyat, mahkamah banding al-istinaf, mahkamah tinggi al-tamis al-naq wa al-ibram, mahkamah agung al-istinaf al-ulya. Selanjutnya, hukum dan peradilan Islam pada masa Tanzimat. Piagam Gulhan bertujuan untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dan menegakkan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Yang kedua, hukum Humayun. Hukum ini didesain untuk memperkuat Piagam Gulhan. Di samping itu, piagam ini juga memperluas jangkauan pemberian jaminan kesamaan hak bagi kalangan non-muslim dan bagi warga asing yang didasarkan ideologi kemanusiaan. Kodifikasi Undang-Undang Perdata. Kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang ulama yang diketahui oleh Ahmad Judat Pasha. Kepanitiaan tersebut dapat melahirkan kodifikasi Undang-Undang Perdata disebut dengan Majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.